Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum, salam damai dan sejahtera, namo buddhaya, namaskar. Dan tadi saya sempat nanya, rahayu untuk semuanya. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita balik kedatangan tamu lagi, yaitu Dada Fiba, yang mana akan membawakan tentang sabda, mantra, guru, dan diksa. Sebelumnya kita akan invokasi sejenak yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Silakan, Ya. Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak David. Selamat malam Pak Dada Fiba. Ya, mari kita awali dengan invokasi teosofi. Mulai. Oh hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Syanti Syanti Syanti. Selesai, terima kasih Pak David. Terima kasih, Pak Rudi. Sama-sama. Baik, sebelum kita mulai, saya mungkin akan membacakan prolog seperti yang dikirimkan, bahwa tentang realitas absolut bukan lawan dari realitas relatif. Kita melihat dunia ini dualitas. Dualitas yang sebenarnya itu bukanlah realitas sesungguhnya, tetapi keyakinan yang kita yakini menjadi sebagai realitas. Sesungguhnya dikarenakan karena cara kita melihat tidak jernih. Kita melihat dengan pandangan perspektif kita dan pengalaman kita yang sebelumnya. Kenyataannya dunia ini non-dualitas, namun kita kesulitan melihatnya. Kita membutuhkan satu kendaraan yang membawa kita menyadari dan dapat melihat realitas sesungguhnya, yaitu dengan jalan pengetahuan salah satunya, bukan sekedar melihat suatu fenomena dan menilai membabi buta, tetapi mempunyai spirit melakukan identifikasi, penelusuran, sampai kita benar-benar menemukan ternyata memang kehidupan ini non-dualitas, dari Effendi Wang. Baik, itu adalah prolog yang hari ini akan dibawakan oleh Dada Fiba. Waktu dan tempat floor kami persilakan. Baik, selamat malam semuanya. Semoga semua peserta yang hadir dalam ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat dan baik dan bahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, untuk itu saya ingin share dulu screen dari PowerPoint yang sudah saya siapkan.
Ya, baik. Sudah di-share ya. Jadi topik untuk kelas atau sharing hari ini adalah Siddha Mantra, Guru dan Diksa. Baiklah, kita akan kupas satu persatu. Apakah itu 我做臭鱼人了，会教哦。我当然做臭鱼人，做臭鱼人，做会教。 Saya 我当然 bentar ya, Pak. 我当 Saya ulangi, jadi apakah itu mantra? Mantra terdiri dari bunyi, ya, seperti yang kita tahu. Dan sekarang kita ingin memahami tentang bunyi di alam semesta ini. Ketika orang berjalan, meskipun kita sedang tidur, kita bisa dengar orang berjalan. Karena ada gesekan antara kakinya, antara sepatu atau sandalnya dengan lantai. Atau ketika seorang memainkan alat musik seperti violin atau gitar, kita bisa dengarkan suaranya. Karena ada gesekan dari alat-alat musik itu yang dimainkan, sehingga ada getaran, dan getaran itu kita bisa dengar dalam wujud bunyi. Nah, sekarang semesta ini semuanya ada dalam keadaan bergerak. Dalam Sanskerta, alam semesta itu disebut dengan jagat. Jadi akar katanya adalah ga yang artinya bergerak. Jadi alam semesta adalah tempat di mana selalu ada dalam pergerakan. Dengan demikian, karena setiap hal itu bergerak di alam semesta ini, maka setiap hal itu bergetar di alam semesta ini. Dan getaran itu menghasilkan atau mengekspresikan bunyi. Entah itu adalah benda atau objek yang sifatnya benda materi atau yang sifatnya abstrak. Semuanya bergetar di alam semesta ini. Dan mereka semuanya memiliki bunyi. Bunyi dasar dalam Sanskerta disebut dengan bija mantra, akar bunyi atau akar akustik. Misalnya contoh, sa itu adalah bija mantra dari energi mutatif atau raja guna. Kemudian ra adalah bija mantra dari energi. Pertama adalah raja atau sifat raja guna, yang kedua adalah daya. Jadi ketika sa ditambahkan oleh ra, itu menjadi sra. Kemudian ditambahkan imbuhan i menjadi sri. Jadi sehingga muncullah sebuah kata sri yang artinya sesuatu yang begitu menarik, yang memikat, anggun dan agung, yaitu kata sri. Nah, jadi kembali lagi, setiap hal di alam semesta ini bergerak dan bergetar, dan getaran itu menghasilkan bunyi. Nah, sekarang kita berusaha memahami bunyi yang paling awal di alam semesta ini. Seperti yang kita pernah ulas sebelumnya, yang sebelah kiri yang dari gambar ini, ada yang namanya siklus kosmik atau Brahma Cakra. Jadi cakra itu artinya putaran atau siklus atau roda. Kemudian Brahma itu di sini bukan sebagai Dewa Brahma dalam Trimurti, tapi sebagai Tuhan, atau kadang disebut dengan Brahman. Jadi siklus Brahma ini, atau Brahma Cakra itu dimulai dari kekosongan, ya, dari nirguna, dari Brahma yang tanpa wujud, tanpa ekspresi sama sekali. Kita lihat di gambar ini yang sebelah kanan, ya, diperbesar.
Jadi di awal itu seperti sebuah garis lurus, seperti sebuah samudra yang tidak berombak, yang tidak bergetar, yang tidak beriak, itu tenang sekali, seperti garis lurus yang merah dalam gambar. Itulah kondisi dari Brahma Nirguna, atau tanpa wujud, tanpa sifat. Brahma ini terdiri dari dua hal, yaitu Siwa, atau kesadaran agung, kesadaran murni, dan Sakti, atau daya energi yang dimiliki oleh kesadaran itu. Nah, di awal, daya energi yang dimiliki oleh Siwa itu tidak melakukan apa-apa. Hanya ada dalam potensi yang masih dorman atau tidak aktif. Di mana tiga daya itu seperti sebuah segitiga daya, di situ ada yang segitiga warna hijau, itu mereka saling mengunci satu sama lain, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengekspresikan diri untuk mempengaruhi kesadaran Siwa. Namun pada tahap yang berikutnya, ketiga daya itu ternyata tidak benar-benar sama, ya, secara kualitas, di mana secara relatif somehow yang satuam, ya, jadi ada satwa guna atau satuam, ada rajas, ada tamas. Dari ketiga daya itu ternyata satuam relatif lebih kuat. Sesuatu yang lebih halus itu lebih kuat. Nah, di sini dalam hal ini adalah satuam, sehingga satuam mulai, ya, bisa mendominasi dibandingkan dengan dua daya yang lain, yaitu rajas dan tamas. Karena adanya dominasi dari satuam ini, maka keluarlah, ya, jadi segitiga daya itu menjadi pecah, terekspresikan, sehingga daya satuam ini mulai mempengaruhi Siwa atau kesadaran itu. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika satuam ini mempengaruhi Siwa? Jadi sebagian dari Siwa itu terpengaruh oleh daya satuam, sehingga terjadi transformasi atau metamorfosa, perubahan, yang tadinya benar-benar garis lurus yang sangat tenang dalam state atau kondisi anandam, kebahagiaan yang tanpa batas, yang total absolut. Sekarang sebagian dari Siwa itu mengalami transformasi menjadi bergetar. Nah, jadi ada friksi antara daya satuam dengan bagian dari Siwa, sehingga ada getaran. Dan terekspresikanlah Siwa atau kesadaran agung itu dalam wujud yang paling abstrak, yang sangat halus di awal, ya. Belum ada materi, masih jauh. Belum ada benda, masih jauh. Jadi di awal adalah pikiran kosmik yang sangat abstrak. Namun sejak awal sudah ada getaran, sehingga ada dan getaran itu seperti tadi, setiap getaran itu ada bunyi. Dan bunyi yang keluar itu adalah disebut dengan sabda Brahma, ya. Bunyinya adalah seperti Om sound, ya, jadi suara Om. Jadi ketika ada ekspresi yang pertama, getaran, friksi antara satuam dengan Siwa, itu menghasilkan suara Om. Ya, sabda Brahma Om, yang dimana titik yang paling atas, ya, ini yang saya tunjukkan ini. Jadi titik itu bindu, ya, atau titik itu adalah simbol dari Nirguna Brahma. Jadi tidak ada apa-apa, kosong. Jadi dilambangkan dengan titik. Kemudian di bawah titik itu ada seperti sepertiga atau setengah segitiga, itu seperti bulan sabit. Nah, ini artinya menjadi saguna, sesuatu yang terekspresikan. Jadi dari tidak ada, dari titik menjadi ada, berkat pengaruh prakerti, sehingga ada suara Om itu. Di mana A adalah akar bunyi atau bija mantra dari penciptaan. Ya, yang pertama, alfabet yang pertama adalah A. Kemudian U adalah bija mantra atau akar bunyi dari pemeliharaan. Kemudian Ma
Itu adalah akar bunyi dari penghancuran. Nah, mungkin sampai di sini kita lanjutkan. Nah, jadi, saya ulangi, setiap hal di alam semesta mempunyai getaran dan berbunyi, bahkan sejak awal, yang ditandakan dengan adanya suara om. Kemudian pada fase-fase berikutnya, jadi alam semesta terus mengekspresikan diri menjadi semakin kompleks, sehingga muncullah yang seperti gambar di sebelah kiri ini, ya, dari hanya sabda om, hanya abstrak, pikiran kosmik yang sangat abstrak, kemudian lama-lama menjadi panca mahabhuta. Ya, ada ether, akasa, ada bayu atau gas, aerial, kemudian ada cahaya, ada api, kemudian ada cairan, ada solid factor atau padatan, kemudian muncul kehidupan. Ya, jadi setengah itu sampai ada alam semesta, ada 5 panca mahabhuta, kemudian muncul kehidupan, mulai dia ke kiri, mulai berevolusi kembali naik menuju kepada kesadaran agung itu kembali, pelan-pelan, ya. Akhirnya kesadaran makhluk hidup itu berevolusi, sebelah kiri sampai di atas ada manusia. Manusia yang sudah berkembang, pikirannya, egonya sudah berkembang, kesadaran akan dirinya berkembang, inteleknya berkembang. Nah, jadi dalam diri manusia, kita ke gambar ini lagi, dilengkapi dengan tubuh yang sangat kompleks, yang sangat rumit, yang sangat canggih sebenarnya, ya, seperti mesin biologis yang sangat canggih, dan di dalamnya itu diatur oleh pusat-pusat energi yang menghubungkan antara pikiran manusia dengan tubuhnya, dengan mesin biologisnya ini. Pusat-pusat itu disebut dengan cakra. Jadi cakra manusia seperti yang diketahui ada 7. Nah, ketujuh cakra itu dilambangkan seperti ada kelopak bunga lotus, ya. Nah, saya sepertinya dilihat di sini tidak sepenuhnya gambarnya keluar. Ya, yang di bagian bawah itu adalah muladhara cakra. Itu ada 4 kelopak bunga lotus. Kemudian di atasnya, ini kelihatan, itu adalah swadhisthana cakra, cakra yang kedua. Itu ada 6 kelopak bunga lotus. Kemudian yang ketiga itu adalah Manipura cakra, itu ada 10. Kemudian yang keempat, Anahata cakra di dada, itu ada 12. Kemudian yang di tenggorokan, Visuddha cakra, ada 16 kelopak. Yang kemudian di trikuti, ya, di antara kedua belah alis, itu ada 2. Kemudian yang paling atas, itu ada 1000. Nah, ini maksudnya apa? Ini lambang apa? Jadi dalam sains Tantra yang diperkenalkan oleh Shiva, jadi kelopak-kelopak bunga itu adalah simbol dari kecenderungan pikiran manusia. Jadi manusia itu digerakkan oleh pikirannya. Badan itu hanya seperti mesin yang mati, yang supirnya, ya, digerakkan, dikendalikan oleh pikirannya. Dan pikiran itu mempunyai berbagai macam arah, berbagai macam cara untuk mengekspresikan dirinya. Seperti senang, susah, sedih, marah, benci, ya, akal sehat, atau pikiran yang kaku, dan sebagainya. Itu adalah kecenderungan-kecenderungan pikiran manusia. Dan setiap kelopak bunga lotus itu mengekspresikan setiap macam kecenderungan itu. Nah, jadi contohnya, saya tidak akan membahas semuanya di sini, itu hanya sekedar contoh. Nah, jadi di sebelah kanan sekarang kita perbesar yang muladhara cakra. Kita perbesar yang muladhara cakra, itu ada 4, ya, ada 4 kelopak bunga di pusatnya itu. Jadi pusat dari muladhara cakra itu seperti berbentuk kotak yang
berwarna keemasan, sedangkan kelopak bunganya sendiri berwarna merah. Nah, sekarang ada 4 kelopak bunga. Itu adalah ekspresi dari 4 kecenderungan pikiran manusia yang paling dasar, ya, karena dia ada di cakra yang paling dasar, mula darah. Jadi yang pertama adalah kecenderungan dharma, yang kedua adalah artha, yang ketiga adalah kama, yang keempat adalah moksha. Dan kemudian berkenaan dengan bunyi di sini, keempat kecenderungan itu pun adalah getaran-getaran dengan ritme, dengan frekuensi tertentu dalam cakra itu. Yang hanya para yogi-yogi yang mencapai realisasi tinggi yang bisa mendengar atau secara intuitif mengetahui keberadaan bunyi-bunyi dalam cakra-cakra itu. Nah, jadi di sini yang pertama, kecenderungan pikiran dharma itu akar bunyinya adalah VA atau Fa. Kemudian kecenderungan yang kedua, di sini rajoguna. Rajoguna itu adalah ekspresinya dalam wujud artha, ya. Jadi dinamika, energi yang sangat dinamis bisa expand di dalam dunia fisik, di dalam dunia materi, yaitu artha. Dalam wujud contohnya akumulasi kekayaan dan kesejahteraan material. Itu akar bunyinya atau bija mantranya adalah sha atau SHA, yang mungkin di sini saya tidak terlalu tepat dalam pengucapannya, ya. SHA ini karena mirip-mirip nanti. Kemudian yang ketiga adalah kelopak yang ketiga adalah S dengan uci, sha, ya. Jadi itu adalah akar bunyi atau bija mantra dari tamoguna. Nah, di sini adalah mewakili keinginan instingtif manusia yang bersifat lahiriah, ya, atau kama. Jadi keinginan-keinginan lahiriah terhadap badannya, ya. Kalau tadi itu untuk mengakumulasi sesuatu yang ada di luar badan manusia, tadi artha, ya. Kalau sekarang ini untuk memberikan kesenangan pada badan, ya, itu kama. Kemudian yang keempat adalah kecenderungan untuk mencapai moksha. Jadi akar bunyinya atau bija mantranya adalah sa, ya, tanpa uci. Ini contoh saja. Jadi bagaimana setiap getaran dalam cakra manusia itu adalah mewakili satu energi tertentu dengan ritme dan frekuensi tertentu yang kemudian menghasilkan kecenderungan-kecenderungan pikiran tertentu. Nah, sekarang cakra yang pertama. Kemudian di cakra-cakra berikutnya itu ada semuanya total ada 50. Kalau dari cakra pertama sampai cakra ke-6 itu ada 50. Ya, kelopak bunga lotus. Jadi ada 50 macam kecenderungan manusia yang semuanya punya bunyinya, yang punya ritme frekuensi bunyinya sendiri. Ya. Nah, menarik sekali ini sebenarnya, ya. Ini perlu didalami lebih lanjut. Kita hanya diberikan pengetahuan yang cukup dasar di sini, tapi memang adalah bahan untuk bisa didalami lebih lanjut lagi. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ya, jadi daftar-daftarnya di sini. Jadi semua akar bunyi dalam cakra-cakra manusia itu kemudian menjadi apa namanya? Alfabet dalam bahasa atau dalam alfabet Indo-Aryan yang menjadi akar-akar bunyi dalam alfabet Indo-Aryan. Jadi dalam bahasa Sanskerta ini menjadi akar-akar bunyi, ya, suku kata dalam bahasa Sanskerta. Semuanya berasal dari bunyi-bunyi yang berasal dari cakra manusia. Ini menarik sekali. Jadi sangat saintifik, tapi sainsnya di sini bukan sains material yang bisa dibuktikan secara materi, ya, bunyi itu, karena bunyinya bersifat sangat halus yang hanya bisa dengar dengan cara intuitif. Jadi ada 50 suku kata dalam alfabet
Sanskerta Indo-Aryan. Nah, di sini berasal dari 50 bunyi dalam cakra manusia. Seperti yang pertama yang di kiri atas itu ada A, I, double I, A, double A, kemudian I, double I, U, double U, R, double R, double R, E, I, O, Au. Nah, itu adalah bagian dari bunyi dalam cakra Visuddha, ya, sampai Ang Ah itu ya. Jadi ada 16 bunyi dalam cakra Visuddha. Setiap bunyi itu mewakili ada kecenderungan pikiran, ya. Kemudian yang berikutnya di bawahnya ada ka, kha, ga, gha, unga, ya, cha, cha, ja, dan seterusnya sampai inga dan ta ini yang bawah, yang kiri, itu adalah bunyi dalam cakra anahata, yang cakra di dada, ya. Itu ada berapa? 12. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi di cakra di bawahnya, inilah bunyi-bunyi itu, ya. Jadi luar biasa. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan mantra, ya. Jadi mantra itu dari mana asalnya? Apakah mantra itu? Dari sini kita pahami sains dari bunyi dan akar bunyi. Ya, jadi kemudian itu menjadi alfabet, ya, dalam bahasa Sanskerta, ya, Indo-Aryan. Nah, ini kok ada gambar seperti ini sebelah kanan, ya. Mungkin cukup seram, ya. Jadi ini adalah ekspresi dari orang zaman dulu ingin menggambarkan sesuatu yang mereka belum bisa tulis, ya, karena belum ada tulisan. Atau mungkin sebagian orang, sebagian budaya masih belum terbiasa untuk menulis pada saat itu, sehingga apapun mereka bungkus dalam cerita, mitos, mitologi, purana, atau apa namanya, seperti simbol-simbol patung dan sebagainya. Nah, di sini itu ada Dewi Durga di sini, ya. Jadi Dewi Durga, Dewi Kali, ya. Dewi Kali di sini, ya. Kalau Durga di India itu lebih cenderung warna kulitnya fair, ya, terang. Kalau kulit gelap itu biasanya adalah Dewi Kali. Nah, kebetulan sedang berdiri di atas tubuh Siwa yang sedang tertidur. Nah, di sini orang-orang mengartikan bahwa ini Siwa itu adalah kesadaran agung yang seperti dalam kedamaian, ya. Kemudian Dewi Kali itu seperti sakti yang berusaha untuk membangunkan Siwa yang sedang dalam tidurnya yang penuh dengan ananda atau kedamaian yang sejati, ya. Itu adalah interpretasi dari orang-orang yang terhadap simbol ini. Kemudian apakah arti dari kenapa ada banyak kepala di situ? Ya, kalungnya Dewi Kali itu kok ada banyak kepalanya. Nah, di sini guru kami menjelaskan bahwa itu tidak kebetulan saja hanya untuk membuat sekedar seram, ya. Jadi sebenarnya itu adalah representasi orang zaman dulu ingin mencatat bahwa jadi ada 50 bunyi dalam tubuh manusia. Dan setiap bunyi itu direpresentasikan dengan mulut yang ada dalam sebuah kepala. Jadi ada satu kepala, ada satu mulut, ya. Jadi satu mulut itu adalah satu bunyi, itu maksudnya, ya. Jadi itu satu contoh bagaimana orang-orang zaman dulu itu banyak sekali melakukan simbolisasi yang harus penuh, ya, harus diinterpretasi, ya, diinterpretasi ulang. Nah, kita kembali ke topik, yaitu apakah itu mantra. Jadi mantra itu terdiri dari bunyi. Dan seperti yang kita tahu, bunyi itu adalah ekspresi dari getaran. Kenapa ada mantra atau kenapa para yogi melakukan meditasi menggunakan mantra? Nah, sekarang kita kembali sedikit. Meditasi itu adalah bagian dari yoga. Dan yoga tidak lain adalah tujuan dari tantra. Apa itu yoga? Yoga artinya penyatuan, ya. Jadi yoga itu artinya penyatuan.
berasal dari kata yunj atau yuj kadang-kadang disebut. Yunj itu artinya menyatu secara, jadi seperti gula dan air diaduk-aduk. Ketika dia sudah menyatu, tidak bisa dilihat lagi yang mana gula, yang mana airnya. Itu adalah yoga. Dan tantra itu adalah jalan atau prakteknya untuk mencapai kondisi atau state of yoga itu. Jadi ada di sini dalam Sanskerta, dalam kitab tantra, tang jadiat tarayastu sah tantra parikirtita. Tantra, ya tan itu artinya expand, itu artinya membebaskan. Tantra adalah jalan yang membebaskan seseorang dari belenggu statisitas. Tan itu juga makna kedua di sini, yaitu statisitas, ya. Jadi ada dua makna dari tan di sini. Yang pertama adalah ekspansi, yang kedua adalah statisitas. Jadi ekspansi pikiran dari statisitas dengan tujuan untuk membebaskan pikiran itu dari semua belenggu. Dan ketika pikiran semua bebas dari semua belenggu, maka tercapailah state of yoga atau penyatuan. Jadi itu tantra. Nah, sedangkan di sini mantra adalah kumpulan bunyi yang ketika dimeditasikan itu membawa kepada pembebasan. Jadi di sini mantra itu adalah instrumen yang paling utama, yang sangat utama dalam praktik tantra. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa instrumen mungkin bisa, tapi ketika dengan alat itu akan menjadi, dalam banyak hal kita melakukan sesuatu akan menjadi lebih efektif, lebih efisien. Misalnya kalau kita ingin menggali tanah, dengan tangan mungkin kita bisa menggali tanah, tapi kalau kita punya alat seperti cangkul dan sekop, itu akan lebih efisien. Kalau kita mau menuju ke tempat yang jauh, berjalan kaki juga bisa, tapi karena itu jauh, maka kita membutuhkan alat untuk dia bisa menjadi lebih efektif. Demikian juga untuk mencapai yoga itu. Para yogi bereksperimen dengan berbagai macam cara selama ribuan tahun. Dan mereka akhirnya ya membuat teknologi yang semakin canggih. Bagaimana cara mengarungi ya samudra dari maya atau ilusi ini, dari belenggu, dari alam semesta yang penuh dengan belenggu, kehidupan yang penuh dengan belenggu ini, bagaimana cara mengarungi itu semakin bisa lebih cepat ya untuk mencapai keseberang, yaitu mencapai anandam tadi, mencapai yoga tadi. Jadi sejumlah instrumen dibuat hasil dari eksperimen dari banyak yogi selama ribuan tahun, yang juga adalah jasa, terutama adalah jasa dari Shiva di sini sebagai guru tantra yang pertama memperkenalkan yoga, memperkenalkan tantra dengan sejumlah instrumen yang sudah diberikan oleh Shiva yang kemudian dikembangkan oleh para guru selanjutnya. Jadi mantra itu adalah instrumen yang termasuk paling utama dalam tantra untuk mencapai the state of yoga. Jadi bagaimana mantra itu bisa mengantarkan pikiran manusia untuk mencapai itu pertanyaannya sekarang. Kalau memang mantra itu sangat penting, kenapa? Nah, di sini ada tujuan meditasi adalah yoga, penyatuan dengan getaran semesta. Jadi kalau kita sebut yoga itu menyatu. Kalau tadi gula dan pasir, gula dan air itu menyatu ketika diaduk, kita bisa bayangkan dengan mudah ketika gulanya larut dalam air sehingga tidak bisa dibedakan antara mana gula dengan airnya, tidak bisa dibedakan lagi. Namun sekarang dalam yoga, dalam capaian yoga, ini apanya yang menyatu dan bagaimana itu prosesnya. Nah, mungkin ini hal yang tidak terlalu mudah ya untuk bisa
deskripsikan seperti halnya gula dengan air tadi, namun masih bisa kita berusaha untuk mendekatkan pemahaman kita dengan cara deskripsi tertentu. Jadi seperti tadi, alam semesta, kosmos itu adalah terdiri dari getaran-getaran. Semuanya yang bergetar di alam semesta ini, kemudian getaran kolektif dari alam semesta itu adalah bunyi Om tadi. Ya, itu representasi dari semua getaran di alam semesta. Jadi kalau semua bunyi di alam semesta itu disatukan, ya seperti mendengarkan misalnya dari kejauhan orang banyak ngobrol di pasar, yang mungkin kalau dekat kita dengar suara-suara individu masing-masing ya. Tapi kalau dari jauh kita cuma dengar suara mendengung ya. Nah, begitu juga suara mendengung dari semua suara kolektif di alam semesta itu seperti suara Om itu. Nah, jadi semesta itu bergetar. Kemudian pikiran manusia itu juga bergetar. Nah, tadi sudah kita bahas. Jadi setiap kecenderungan pikiran itu ada getarannya, ada bunyi. Dan tentu masing-masing dari individu itu punya getaran individunya. Ya, jadi semua getaran yang ada dalam cakra-cakranya itu pada satu waktu dia akan terekspresikan dalam satu wujud getaran yang kolektif. Jadi makanya individu atau orang tertentu lebih cenderung punya sifat, misalnya ada yang baik, ada yang pemarah, ya dalam satu waktu mungkin besoknya baik lagi. Jadi ada satu getaran kolektif yang terekspresikan dari seorang individu, dan getaran itu pun ada bunyinya. Nah sekarang yang menyatu di sini adalah getaran individu ya dengan getaran kolektif alam semesta, sehingga getaran individu itu kehilangan individualitasnya. Nah itu yang ingin dicapai dalam yoga. Jadi ketika individu itu masih menjadi sosok individu yang masih punya getaran ekspresinya dirinya masih sendiri-sendiri, maka dia adalah seorang individu yang terpisah dari semesta. Namun ketika dia punya getaran yang sekarang paralel ya dengan getaran kosmik, maka dia kehilangan. Nah, seperti gula tadi larut, jadi getaran individu itu telah larut dalam getaran alam semesta. Jadi untuk itu harus terjadi paralelisme antara getaran pikiran internal individu dengan getaran eksternal semesta. Jadi puncak paralelisme itu disebut dengan mantra siddhi. Nanti kita jelaskan. Mantra siddhi. Jadi ketika sebuah mantra itu yang menjadi instrumen itu begitu ampuh, ya sangat ampuh sekali dan berdaya guna. Jadi siddhi itu artinya sukses, ya berhasil, daya guna yang paling tinggi, ya apa namanya? Jadi keampuhannya itu sudah sempurna, itu siddhi. Ya. Jadi ketika sebuah mantra sebagai instrumen yang bisa mengantarkan pikiran manusia agar menjadi paralel dengan getaran semesta, maka itu disebut dengan mantra siddhi. Ketika mantra siddhi itu menjadi mapan, maka itu menghasilkan penyatuan antara pikiran individu dengan pikiran kosmik atau yoga. Nah, sekarang kesuksesan sebuah mantra itu memerlukan. Jadi, memahami hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, sebuah mantra itu akan menjadi alat yang efektif. Untuk itu, diperlukan hal-hal faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah mantra Chaitanya. Chaitanya itu artinya kesadaran ya, atau pemahaman yang sangat mendalam. Pemahaman yang mendalam yang bisa membuat mantra itu hidup. Jadi bayangkan kalau misalnya hanya sekedar mengucapkan mantra berulang-ulang, itu orang bisa mencapai realisasi. Ya mungkin burung beo juga bisa. Dia bisa lebih rajin setiap pagi ya meditasi, hanya mengulang-ulang mantra saja ya. Namun tidak seperti itu.
terjadi. Burung beo tidak akan mencapai realisasi. Minimal satu hal ini tidak terpenuhi, yaitu dia tidak pernah memahami makna dari apa yang dia ucapkan. Jadi mantra Chaitanya adalah satu penghayatan yang sepenuhnya. Secara pikiran, secara intelektual, terutama secara batin, ya secara intuitif, sepenuh hati itu memahami apa yang diucapkan, makna dari mantra itu. Kemudian ada keinginan untuk menjadi apa yang diucapkan itu atau untuk mencapai apa yang diucapkan itu. Contohnya misalnya mantra, contoh saja di sini mantra misalnya Om atau Santi ya, Santi misalnya. Jadi hanya mengucapkan Santi, Santi, Santi tidak akan membawa apa-apa kecuali Santi itu diucapkan dengan perasaan yang sepenuh hati. Apa sih artinya Santi? Dan saya benar-benar ingin mencapai keadaan Santi atau damai yang sesungguhnya itu. Jadi itu mantra Chaitanya. Jadi dengan adanya mantra Chaitanya itu, mantranya menjadi hidup. Ketika dia hidup, dia ya. Jadi harus bisa memahami. Nah, kemudian untuk bisa memahami mantra itu sepenuhnya, itulah di sini dalam yoga ada tiga pendekatan. Yang pertama adalah Gyana, yang kedua adalah maaf di sini mungkin saya sebut yang kedua adalah sewa dalam wujud karma atau perbuatan, ya. Sewa itu artinya pelayanan. Kemudian yang ketiga bakti. Jadi Gyana harus memahami atau belajar berusaha memahami semakin dalam secara intelektual. Itu Gyana. Jadi pikiran di sini, akal pikiran. Kemudian sewa. Di sini harus bisa juga pemahaman itu diungkapkan dalam wujud perbuatan. Misalnya sudah memahami apa artinya cinta kasih secara intelektual, secara pikiran. Itu belum tentu sesungguhnya yang memahami itu. Nah, di sini ada yang yang ketiga, ini ada bakti. Jadi memahami dengan sepenuh hati, dengan ketulusan secara batin apa arti dari cinta kasih itu. Di situ ada bakti. Jadi memahami secara lebih dalam, bukan hanya intelektual. Itu bakti. Namun itu tidak akan sinkron kalau tidak ada perbuatan yang bisa mengekspresikan pemahaman itu. Jadi perbuatan itu diungkapkan dalam wujud sewa atau pelayanan kepada semua makhluk. Jadi cinta kasih kepada Tuhan itu tidak hanya pemahaman intelektual, namun adalah sebuah pemahaman devosional yang merasakan pengalaman dekat dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, namun tidak sekedar itu, karena Sang Pencipta itu ada dalam setiap sosok, setiap wujud, setiap makhluk, setiap ciptaan di alam semesta ini, maka seorang yang memahami dengan sesungguhnya arti dari cinta kasih, dia akan melakukan sewa atau pelayanan dan pengorbanan. Jadi dengan begitu bisa dikatakan bahwa dia bisa memahami makna dari cinta kasih itu dengan sepenuhnya. Ketika ada baik Gyana, pengetahuan intelektual, kemudian pengetahuan batiniah, intuitif, hati, dan juga perbuatan. Jadi makanya dari dalam yoga, ketiga pendekatan ini sebenarnya penting. Ya, tidak ada salah satu pun yang bisa disisihkan. Hanya misalnya mau ikut satu saja atau dua saja. Tanpa bakti, pemahaman intelektual itu kurang. Kemudian pelayanan juga tidak akan ada makna yang mendalam tanpa cinta kasih yang mendalam. Dan itu hanya sekedar menjadi pemuasan ego dan kebanggaan manusia. Begitu juga rasa bakti, kalau membiarkan makhluk lain menderita, itu tidak bakti yang sepenuhnya, bukan cinta kasih yang sepenuhnya. Nah, jadi kembali lagi, dengan adanya ketiga pendekatan itu, maka kemampuan manusia untuk menghidupkan sebuah mantra itu akan menjadi semakin kuat, ya, menjadi semakin bagus,
sehingga daya kesadaran atau mantra chaitanya itu bisa dicapai. Kemudian yang kedua, jadi ada 3 hal paling tidak di sini. Yang kedua namanya mantra ghat. Mantra ghat. Jadi mantra itu harusnya berfungsi seperti sebuah palu. Palu yang memukul-mukuli daya ilahi atau kundalini, kula kundalini ya nama lengkapnya, kula kundalini. Karena dia ada di dalam kula. Kula itu di mana? Di dalam muladhara cakra. Kenapa dia disebut dengan kula? Karena kula itu artinya wadah, ya. Jadi yang mewadahi. Jadi yang mewadahi itu adalah faktor padatan atau pertiwi, yang titik pusatnya ada di muladhara cakra. Jadi kula, kundalini yang ada di dalam kula itu. Nah, sekarang daya ilahi kundalini itu ada dalam setiap diri manusia, tapi sedang tertidur. Sedang tertidur, sehingga manusia pikirannya dipenuhi dengan belenggu-belenggu duniawi, belenggu-belenggu maya, karena kekuatan daya spiritualnya sedang tertidur. Dan ini dengan mantra itu seharusnya mantra itu bisa seperti palu memukul-mukul ya, diketok-ketok ya, agar jadi kundalini itu sering diumpamakan seperti ular yang melingkar tertidur. Jadi agar sang ular itu terbangun. Ya, jadi mantra itu seperti memanggil-manggil, memukul-mukul sang ular kundalini itu untuk dibangunkan. Namun itu hanya bisa terjadi ketika sebuah mantra itu mempunyai ritme yang sesuai dengan ritme dari seseorang, dari pikiran penekun spiritual atau meditator. Jadi di sini misalnya contohnya ya, untuk lebih mudahnya, jadi orang punya namanya masing-masing. Jadi kalau kita panggil namanya, dia akan menoleh. Tapi kalau kita tidak panggil dengan namanya, mungkin dia menoleh, tapi mungkin juga tidak, ya, karena dia tidak merasa itu ada hubungannya dengan dia. Itu salah satu contoh bagaimana sebuah bunyi itu mempunyai efek yang berbeda kepada pikiran orang. Nah, kemudian contoh yang lain, kata-kata yang sama misalnya, kita ucapkan di tempat yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Nah, misalnya contohnya di sini orang Timur ya, orang Bali, orang Indonesia suka kalau ketemu orang bersapa, kemudian tersenyum ya, untuk memberikan vibrasi yang positif dan sebagainya. Namun kalau kita lakukan negara tertentu, misalnya mungkin di Rusia gitu, kita kemana-mana ketemu orang senyum-senyum, nah di sana dianggap orang yang aneh ya. Jadi bagi mereka itu bukan hal yang bagus, malah dianggap sangat aneh, ya. Sangat asing dan aneh. Ya. Jadi cara yang sama, ungkapan yang sama, di tempat yang berbeda atau kepada orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda itu efeknya berbeda. Nah, sekarang begitu juga sebuah mantra yang terdiri dari bunyi-bunyi tertentu itu punya efek-efek yang berbeda terhadap orang-orang yang berbeda. Nah, sekarang orang punya ritme pikirannya tersendiri sesuai karma di masa lalu, sesuai dengan samskara, hasil-hasil dari perbuatan masa lalunya. Ya, jadi cakra-cakra orang itu kan berbeda-beda getarannya, ya. Ada ada orang yang mungkin cakra ketiganya sangat kuat ya, dan di dalam cakra ketiga itu ada 10 kecenderungan pikiran, salah satu atau 2 dari kecenderungan itu sangat kuat. Jadi bunyi-bunyi tertentu, warna-warna tertentu mempengaruhi lebih dominan. Misalnya ketika orang marah misalnya, itu kan cakra yang ketiga itu menjadi aktif dalam satu kecenderungan ability, sehingga itu menggetarkan, kemudian ada suara yang mungkin tidak kita dengar ya, namun yang kita bisa lihat ekspresinya adalah perubahan warna. Jadi orang kelihatan lebih merah ya, jadi menjadi lebih merah, ada perubahan warna, ada perubahan aura kalau orang bisa melihat aura. Kemudian ada orang ketakutan, itu juga di cakra yang ketiga ya. Jadi ketakutan itu adalah kecenderungan cakra ketiga. Di situ kita lihat aura yang pucat, yang putih. Putih dalam artian tanpa energi ya. Nah, jadi
kembali lagi, jadi setiap orang mempunyai ritme, mempunyai getarannya tersendiri sesuai dengan karma masing-masing, ya. Sehingga tidak setiap mantra itu bisa berlaku pada setiap orang. Jadi bunyi-bunyi tertentu, mantra-mantra tertentu itu bisa sangat efektif dalam membangunkan, ya, energi ilahi, daya ilahi dari seseorang. Namun tidak bagi yang lain. Nah, dari sinilah sehingga seorang guru yang sejati itu jadi memberikan sebuah mantra yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Ya, jadi di sini bukan satu hal yang gampang, ya. Jadi sangat-sangat memerlukan satu keahlian spiritual di sini, ya. Jadi untuk bisa membuat mantra atau memilihkan mantra bagi para muridnya. Jadi tidak sederhana tugas dari seorang guru yang sejati di sini. Jadi sehingga dengan begitu mantra God, ya, atau mantra itu bisa menjadi instrumen yang efektif bagi si murid. Itu mantra God. Jadi mantra itu ada sejumlah mantra, ada banyak mantra yang disesuaikan dengan karma atau samskara, sesuai dengan karma dan samskara si penekun atau muridnya. Kemudian yang ketiga, itu ada siddha mantra. Jadi penekun spiritual hanya dapat mencapai puncak kesempurnaan melalui media siddha mantra. Mantra yang punya daya, yang ampuh, yang punya energi spiritual yang luar biasa, yang mampu membawa pikiran penekunnya atau meditator, praktisi itu benar-benar secara total menjadi paralel, luruh larut dalam getaran kosmik. Jadi tidak setiap mantra, bahkan hanya sedikit mantra yang punya kemampuan itu. Karena sebuah siddha mantra itu tidak hanya sekedar kumpulan bunyi-bunyi yang telah dipilih, bunyi-bunyi yang mempunyai kekuatan positif yang telah dipilih oleh para guru, oleh seorang guru yang sejati, namun juga guru tersebut, ya di sini guru tersebut juga memberikan tambahan daya spiritual terhadap mantra itu. Sehingga sebuah mantra itu menjadi siddha mantra. Jadi mantra yang punya totalitas kekuatan. Kalau mantra God itu bisa membangunkan. Nah sekarang kalau siddha mantra itu setelah dibangunkan, dia bisa membawa kepada pencapaian yang total. Ya. Namun lagi yang pertama, kalau mantra yang bagus, yang sudah punya kekuatan luar biasa, yang sudah sesuai dengan samskara seseorang, tapi kalau yang pertama tidak dipenuhi, orang hanya mengulang-ulang, ya, tanpa pemahaman secara total, secara batiniah, secara emosional dan pikiran sepenuhnya terhadap mantra itu ketika bermeditasi, maka mantra itu pun tidak efektif. Jadi minimal 3 hal ini harus ada dalam mantra. Nah sekarang ada kaula dan mahakaula. Jadi mikrokosmos berada dalam keadaan dorman. Seperti tadi, jiwa bawah atau kesadaran sang jiwa dalam diri individu pada awalnya ya ada dalam keadaan tertidur. Perasaan aku yang sejati itu tertidur. Kundalininya tertidur. Ya, itu awalnya. Jadi ketika manusia baru saja berevolusi dari kehidupan yang lebih rendah, dari hewan dan sebagainya, kemudian menjadi manusia, selama sekian puluh kali atau ratusan kali kehidupan, itu jiwa bawahnya atau kesadaran unitnya, kesadaran akunya itu masih tertidur. Titik di mana jiwa bawah itu terkunci, tertidur disebut dengan kula. Nah, kemudian orang-orang ini, nanti manusia ini kemudian melakukan latihan spiritual. Sehingga dengan latihan itu dia berevolusi. Kesadarannya berevolusi, jiwa bawahnya tadi ya mulai tumbuh dan terbangun, dibangkitkan.
Dan orang yang berhasil melakukan sadhana seperti itu disebut dengan kaula. Jadi dia bisa membangkitkan energi ilahi kundalininya itu sampai kemudian naik menuju sampai di titik puncak di Sahasrara Cakra. Jadi orang semacam itu atau sedaka yogi semacam itu disebut dengan kaula. Dia bisa membangkitkan kundalininya sendiri. Sedangkan ini ada yang kedua. Ia yang dapat menggetarkan gelombang kosmos dengan pikiran ektoplasmiknya, pikirannya, bisa membangkitkan kekuatan baru dalam sebuah sabda atau bunyi, memberikan daya terhadap mantra atau membuat sebuah sida mantra. Kebangkitan kekuatan ini dalam sida disebut dengan purascarana dalam Sanskerta, ya, atau kebangkitan kundalini menggunakan mantra itu disebut juga dengan purascarana sadhana, ya. Jadi pembangkitan kekuatan dalam mantra untuk membangkitkan daya ilahi. Mereka yang bisa melakukan tugas berat seperti itu, ya. Jadi tidak hanya membangkitkan kundalininya sendiri seperti tadi dengan bunyi sebuah mantra sehingga bisa kundalini itu bangkit sampai puncak cakra sahasrara. Nah, di sini adalah jadi seseorang entitas yang mampu menggunakan pikirannya untuk bisa menggetarkan pikiran kosmos menggunakan bunyi tertentu yang kemudian dibuat menjadi mantra. Sehingga mantra itu dalam tahap selanjutnya bisa dijadikan instrumen untuk membawa manusia yang lain yang bermeditasi terhadap mantra itu untuk bisa dijembatani dengan getaran kosmik itu. Jadi entitas seperti itu yang mampu mengimbuhkan daya spiritual kepada sebuah sabda atau bunyi atau mantra sehingga punya kekuatan yang ampuh itu untuk membawa realisasi yang paling tinggi kepada manusia yang melakukan meditasi terhadap mantra itu. Jadi yang membuat sida mantra semacam itu disebut dengan mahakaula. Jadi ini adalah kemampuan yang berbeda yang bukan hanya sekedar dalam dirinya sendiri tapi berkenaan dengan getaran alam semesta. Jadi mengimbuhkan daya spiritual sebuah mantra sehingga dia di satu sisi harus mencapai realisasi yang paling tinggi dan di saat yang sama dia menggetarkan pikiran kosmik. Sehingga mantra itu untuk tahap berikutnya bisa dipakai untuk menggetarkan pikiran kosmik oleh pikiran-pikiran yang lain yang melakukan meditasi. Jadi seorang sadguru, seorang guru yang sejati adalah guru yang bisa membuat sebuah sida mantra disebut dengan pola. Saya ulang di sini, sida mantra ketika seorang mahakaula membangkitkan getaran dalam badan ektoplasma atau pikiran kosmos melalui media sabda, mantra tertentu, sabda sehingga sabda tersebut memperoleh status sida mantra. Jadi guru yang sejati, hanya guru yang sejati atau sadguru yang mampu membuat mantra semacam itu. Apa arti dari guru? Mungkin saya di sini waktunya tidak panjang. Gu artinya kegelapan, ru artinya penghalau. Menghalau kegelapan, kebodohan dalam segala bidang. Tataran fisik, tataran mental, dan spiritual. Ya, guru itu ada nista guru, madhyama guru, dan utama guru. Jadi nista guru, ya guru yang tahap awal pertama mampu membangkitkan inspirasi dan motivasi murid-muridnya. Jadi para murid yang mendengarkan wejangan guru tersebut mulai terbangun keinginannya untuk atau menapaki jalan spiritual. Kemudian yang kedua, madhyama guru, ketika guru yang tadi sampai di situ saja hanya sekedar memberikan motivasi dan inspirasi, guru yang kedua juga memberikan
bagaimana caranya agar si murid yang sudah terinspirasi itu menapaki jalan spiritual. Jadi seperti seorang dokter yang tidak hanya bisa mendiagnosa pasien. Oh, kamu ini sakit flu, oh, kamu ini sakit pusing, sakit kepala, dan sebagainya. Tapi si dokter juga, ini obatnya, ini resepnya yang kamu harus minum setiap hari, atau ini mungkin latihan dengan yoga, dengan latihan exercise tertentu yang kamu bisa lakukan. Ini ada resepnya bagaimana untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, untuk mengembalikan kondisi kesehatan si pasien. Nah, di sini guru yang seperti ini memberikan resep. Jadi latihannya seperti apa, caranya bagaimana, ya, termasuk mantranya apa dan sebagainya. Nah, kemudian guru yang utama tidak hanya sampai di situ, guru mengikuti perjalanan si murid, menginspirasi di sepanjang jalan. Sejauh murid itu memang siap untuk menerima si guru, keberadaan si guru tentunya, ya. Jadi sejauh sang murid masih menerima keberadaan sang guru akan terus berjalan di samping atau di belakang sang murid, memberikan inspirasi, dan kadang-kadang ya tidak jarang akan memberikan hukuman dan hadiah. Dan di saat tertentu ada berkah dari sang guru. Jadi sang guru itu memastikan bahwa sang murid yang masih mempercayainya sebagai gurunya, itu sang guru memastikan sang murid harus nanti bisa pasti mencapai tujuan yang terakhir. Nah, ini utama guru, ya, tidak dimiliki oleh nista guru maupun guru. Kemudian untuk proses penerimaan seorang guru atau murid oleh seorang guru, atau sebaliknya penerimaan guru oleh seorang murid disebut dengan diksa. Proses yang mengarah pada pencapaian cahaya pengetahuan dan habisnya akumulasi samskara, itu diksa, ya, berasal dari dua suku kata. Di artinya dipa gyanam, cahaya, ya, cahaya lampu, ya, kebenaran, memperlihatkan jalan kebenaran itu. Oh, di mana nih berjalan, ya? Sekarang ada jalannya. Yang tadinya gelap, mau melangkah kemana tidak tahu, sekarang sudah tahu. Kemudian ksa, diksa yang kedua, ksa, papak sayam. Artinya apa? Papa itu artinya dosa-dosa atau karma-karma masa lalu yang membebani pikiran. Kita selalu membawa semua karma-karma masa lalu kita, hasil-hasilnya dalam pikiran kita. Pikiran itu terbebani. Kemudian sayam, melemah. Jadi melemahkan beban dari semua dosa-dosa atau samskara masa lalu. Dengan pikiran yang semakin kurang bebannya, jadi jalan spiritual itu semakin cepat, ya. Jadi karena ringan, ya, tidak bawa banyak beban dan belenggu duniawi atau samskara. Jadi ada 3 macam. Kemudian untuk bisa menjadi murid itu ada diksa. Jadi menerima seorang guru menjadi penuntun spiritualnya. Kemudian ada 3 murid juga, ya. Jadi murid dan guru itu seperti hubungan seperti tanah ladang dengan petani, ya. Jadi kalau si murid itu seperti tanahnya, seperti ladangnya. Kalau ladangnya subur, ya lebih gampang itu tumbuh, ya. Jadi lebih gampang nanti disemai dengan benih, dia akan tumbuh dengan cepat. Ya, namun ya pertama benihnya juga harus bagus. Nah, benih yang bagus itu datang dari seorang guru yang mumpuni, ya. Jadi seorang guru yang sejati memberikan benih yang benar. Kalau guru yang tidak sejati, benihnya saja sudah salah, ya. Nah, jadi murid itu menerima benihnya dari sang guru, murid adalah ladangnya. Jadi kesiapan sang murid itu penting di sini. Terutama ya dalam ajaran yoga disebut dengan yama niyama. Jadi yama niyama, jadi itu dasar dari latihan spiritual. Murid yang sudah banyak mengikuti yama niyama, jadi aturan moral, itu lebih siap, ya. Kemudian tentu dia harus punya ketulusan dan keinginan yang kuat untuk bisa berkembang dan bertumbuh di jalan spiritual.
yang begitulah, murid yang begitulah akan cepat tumbuh. Dengan benih yang sudah benar, dia akan cepat tumbuh. Namun sekarang, ladangnya udah bagus, subur sekali, penuh dengan humus, kemudian benih yang ditabur sudah benar, namun ada satu lagi prosesnya, yaitu ya, jadi ladang itu pun harus dicangkuli, kemudian ladang itu harus setiap hari disiram air ya, harus dipelihara. Jadi si murid itu harus latihan dengan teratur sesuai dengan arahan sang petani yang tadinya memberikan benih itu. Ya, jadi apa yang dia lakukan setiap hari, latihan apa, meditasi apa dan sebagainya. Jadi ada 3 macam murid spiritual di sini. Jadi yang pertama, murid yang pertama itu seperti orang ya menyelam membawa kendi ya, membawa kendi ya. Jadi dia kemudian turun ke dalam kolam, menyelam, mencari tirta amerta lah katakanlah misalnya seperti itu. Kolam yang jauh di bawah gua ya misalnya gitu. Jadi dia sekarang masuk ke dalam gua, kemudian masuk ke dalam kolam. Namun ketika dia membawa kendi, kendinya itu arahnya terbalik. Nah, ketika dia masuk ke dalam kolam, tentunya kendinya pun terisi dengan penuh ya, meskipun dalam keadaan terbalik. Namun ketika dia sudah keluar dari kolam, jadi kendinya tidak membawa apa-apa lagi. Nah, jadi seperti seorang murid ketika ada dalam dekat gurunya, sumber dari air pengetahuan itu, dia penuh terus ya, terasa penuh terus, terasa penuh dengan inspirasi, rajin dan sebagainya. Namun ketika sudah mulai jauh dari sang guru, seperti kendi yang terbalik itu, jadi tidak ada apapun yang tersisa. Nah, itu murid yang pertama. Kemudian murid yang kedua ya adalah murid seperti dicontohkan di sini yang memanjat pohon plum ya. Di sini plum itu seperti apa ya bahasa Indonesia? Ya, jadi ada buah-buahan namanya plum ya, kalau di Australia atau di India itu ada ya. Jadi dia agak masa-masa manis gitu. Namun pohonnya berduri ya, bisa besar sekali dan berduri. Nah, sekarang seperti orang yang memanjat pohon plum untuk memetik buahnya. Dia membawa keranjang karung dan mengisi karung itu penuh dengan buah plum di atas ya. Di atas pohon. Nah, kemudian setelah karungnya penuh, dia sekarang mulai turun. Namun ketika dia turun, begitu banyak tantangan, ya karena pohonnya berduri di mana-mana. Ya tadi mungkin karena ya dia lupa akan duri-duri itu dan dia bisa melewati itu. Nah, sekarang ketika dia turun, sekarang konsentrasinya terganggu, sehingga yang dia perhatikan hanyalah bagaimana menghindari duri, sehingga apa yang terjadi? Keranjangnya itu atau karungnya itu kemudian rusak ya, karena dia melindungi tubuhnya sehingga karungnya pada robek, sehingga semua buahnya juga berjatuhan atau sebagian buahnya berjatuhan tidak utuh. Jadi ketika guru spiritual itu dekat, dia itu bisa mengisi penuh keranjangnya dengan buah-buahan pengetahuan, dengan buah-buah pengetahuan itu. Namun kemudian ketika sudah menjauh dari sang guru atau sudah tidak ada lagi gurunya, ada di sampingnya, dia harus turun dari pohon itu. Nah, sekarang dia tidak bisa memelihara keutuhan dari buah-buah pengetahuan yang telah dia dapatkan itu. Itu yang kedua. Jadi tidak utuh tapi masih ada. Kemudian yang ketiga adalah murid yang utama. Jadi murid yang paling susah dicari. Ya, semua kita perlu belajar untuk bisa menjadi murid seperti ini ya. Jadi tidak ada perlu orang merasa oh saya murid pertama mungkin yang paling jelek dan sebagainya. Nggak perlu seperti itu, tapi kita ingin bagaimana kita belajar ya optimis bisa menjadi murid yang nomor 3 ini. Jadi yang utama. Jadi murid yang seperti tadi ya menyelam ke dalam dasar sumur untuk mencari tirta amerta ya, kebijaksanaan dan pengetahuan. Kemudian dia sudah posisikan kendinya itu menghadap ke atas. Nah, ini. Jadi ketika dia menyelam airnya, tentu kendinya penuh ya. Kemudian ketika dia keluar pun dari sumber air itu atau sumur itu,
kendinya tetap penuh. Jadi untuk mencapai sebuah pencapaian spiritual harus ada kerjasama yang sangat baik antara murid dan guru. Kemudian instrumen yang dipakai, instrumen utama yang dipakai di sini dalam tantra itu adalah mantra. Jadi mantra adalah bunyi-bunyi tertentu yang punya getaran dengan ritme dan frekuensi tertentu yang bisa menggetarkan ritme atau frekuensi bunyi dari seseorang yang kemudian menghubungkan orang atau si penekun ini dengan getaran kosmik yang pada akhirnya berkat mantra yang sida, yang ampuh, yang diberikan oleh seorang sadguru, maka getaran sang individu penekun meditasi ini akan larut ke dalam getaran kosmik, yang akhirnya terjadilah pencapaian atau yoga, penyatuan itu. Ya, jadi di tahap awal penyatuan dengan kosmik, Saguna Brahma disebut dengan Sawikalpa Samadhi. Kemudian ketika itu berlanjut menjadi lebih dalam lagi, maka dia akan menyatu dengan yang tidak bergetar, atau kekosongan, atau sunya, atau ananda. Ya, jadi itu adalah moksa, penyatuan dengan Nirguna Brahma. Ya, mungkin sementara itu dulu topiknya. Semoga kita bisa saling belajar dan sharing, dan mungkin sedikit waktu untuk diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dada. Ini ada pertanyaan untuk dari Mas Zazuli. Untuk bisa menghafalkan mantra, apakah harus mendapat abhiseka atau inisiasi dari guru terlebih dahulu? Apa makna mudra dan mandala, serta apa hubungannya dengan mantra? Ada dua pertanyaan, Dada. Terus ya. Ya, dibuka. Baik ya. Jadi dua pertanyaan dulu ya. Jadi saya ulangi, saya baca di sini. Apakah perlu abhiseka atau inisiasi? Ya, dalam tantra itu adalah perlu ya. Jadi dalam tantra inisiasi itu adalah perlu. Karena hanya dengan begitu seorang guru itu atau seorang murid itu memang punya koneksi yang erat. Yang membangun koneksi erat, sang guru itu adalah penuntun pribadinya. Ya. Jadi bisa saja misalnya dengan cara yang lain, misalnya kan gitu. Secara umum orang belajar dari buku, kemudian belajar mantra tertentu dan sebagainya, namun di situ tidak ada hubungan yang mendalam. Jadi hubungan yang mendalam itu sangat utama dalam jalan tantra. Ya, di situ harus ada kepercayaan. Dan itu dibangun ya, mungkin tidak perlu sejak inisiasi itu ada kepercayaan 100%. Ya. Jadi ada kepercayaan secara relatif dalam taraf tertentu yang memungkinkan bagi sang murid itu untuk mempercayai sang gurunya bahwa sang guru akan memberikan dia ajaran yang baik. Dan setelah itu akan terbangun ya. Jadi koneksi yang penuh kepercayaan itu akan terbangun. Tentu ada dinamika ya di sini dalam kehidupan spiritual, ada naik turunnya. Namun rasa bakti, rasa devosi kepada guru itu akan terbangun. Dan itu akan semakin membuat efektivitas dari mantra maupun perjalanan spiritual itu menjadi semakin kuat ya,
intensitasnya semakin dalam, efektivitasnya semakin ampuh, ya. Ada kepercayaan di situ, ada kepenuhan hati di situ. Jadi inisiasi itu sangat penting ya. Di situ sang guru seperti tadi memberikan dipa, jadi cahaya secara individual. Ya, jadi ada mantra God kan tadi. Jadi sesuai dengan ritme samskara individu ada mantra tertentu. Beda dengan mantra yang lain untuk orang lain seperti itu. Jadi tanpa inisiasi itu tidak bisa juga didapatkan. Yang pertama itu juga penting ya, mantra cetanya itu harus ada kepercayaan penuh dan kepenuhan hati di situ. Itu hanya bisa terjadi terbangun ketika ada hubungan guru dan murid ya, yang dimulai sejak inisiasi. Ya, jadi bukan berarti latihan spiritual tidak bisa dilakukan, bukan. Namun memang di tahapan yang lanjut, ya, ketika orang sudah serius melakukan latihan spiritual dan ingin mendapatkan kemajuan yang signifikan, ya. Ini dalam tantra ya, mungkin kalau menurut yang lain beda ya, silahkan. Tapi dalam tantra ya, secara tradisional maupun sampai sekarang ya, ajaran manapun yang mengikuti tantra secara penuh itu minimal beberapa hal itu masih tetap menjadi prasyaratnya, yaitu bahwa ada inisiasi dan mantra itu adalah bagian dari kerahasiaan. Jadi mantra ista mantra ya akan mendapatkan ista mantra dalam inisiasi. Nah, sebelum itu bagaimana sebelum inisiasi, misalnya belum sepenuhnya yakin dan sebagainya, ada alasan lain untuk belum inisiasi, ya bisa saja melakukan meditasi ya. Bisa saja tetap bisa melakukan meditasi dan tetap bisa mendapatkan kemajuan ya, namun seperti tadi ya, tidak maksimal. Itu menurut tantra sekali lagi ya, mungkin ada yang percaya lain, mungkin saja ya. Kemudian yang kedua, apa makna mudra dan mandala? Kalau mudra itu ada beberapa makna ya. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang punya arti tertentu, itu disebut dengan mudra. Ya misalnya ketika orang duduk meditasi ada tangannya dibuka di atas tangan telapak tangan, jari-jarinya itu di atas lutut ya, menghadap ke atas. Itu mudra. Kemudian ada yang dengan cara yang lain ya. Jadi posisi-posisi tangan tertentu, posisi kaki tertentu. Namaskar itu juga mudra ya. Jadi lakukan sapa dengan posisi tangan tertentu. Jadi sikap gerak ya tubuh itu mudra. Jadi apakah itu penting dalam meditasi? Ya ada pentingnya juga, namun itu bukan ya seperti pentingnya sebuah mantra ya. Jadi kalau di kita itu tidak terlalu hal yang sangat utama, namun tentu hal-hal yang dasar seperti posisi duduk ya itu tetap minimal harus dengan badan yang tegak, misalnya ada meditasi tertentu dengan duduk bersila seperti lotus misalnya, atau setengah lotus bagi yang tidak bisa lotus secara penuh, atau melakukan meditasi yang lain dengan posisi bukan lotus, namanya sida ya, posisi yang perfect ya. Jadi siddhasana, namanya siddhasana. Jadi posisi itu penting, postur-postur penting ya. Namun ada beberapa yang sangat penting, yang utama, tapi yang lain-lain mungkin itu secondary ya. Jadi mudra. Itu mudra. Kemudian mandala. Mandala juga adalah instrumen lain dalam tantra ya. Namun ini juga tidak sesignifikan mantra ya. Kalau dilihat dalam jalan yoga atau tantra, itu mantra itu adalah satu syarat yang paling utama, yang paling tinggi ininya ya, levelnya dalam prasyarat melakukan latihan spiritual. Sedangkan mandala atau yantra atau simbol-simbol geometris, yaitu mandala itu seperti
di Tantra Tibet itu banyak menggunakan mandala ya. Itu di aliran tantra tertentu itu mungkin penting sekali ya, tapi di banyak aliran yang lain itu tidak terlalu dianggap primer dalam melakukan meditasi ya. Meskipun itu tetap ada ya. Kita pun misalnya di Ananda Marga itu ada satu mandala yang sangat penting namanya Bhairavi Chakra ya. Jadi mirip dengan Star of David ya, ada dua segitiga yang ke atas dan ke bawah itu jadi satu ya. Itu namanya Bhairavi Chakra. Itu cakra yang dibuat oleh Sadashiva untuk pelatihan tantra ya. Jadi itu juga kita pakai, namun sifatnya sekunder dalam meditasi, tidak semua orang perlu menggunakan itu. Jadi itu mandala. Jadi apa hubungannya dengan mantra ya, sebagai instrumen yang membantu dalam meditasi ya. Jadi mantra itu adalah instrumen yang utama, kemudian yang instrumen yang membantu yang lain adalah seperti mandala, seperti mudra ya. Contohnya instrumen-instrumen meditasi. Itu dua pertanyaannya sudah saya jawab, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya, selamat malam Pak. Tanya Pak, mantra Hare Krishna dan mantra Om Namah Shivaya itu termasuk jenis mantra apa? Yang kedua, lebih powerful mana di antara kedua mantra tersebut untuk mengetuk pintu ilahi? Ya, di sini agak sulit juga di sini membahas, ini sifatnya nanti sangat person to person ya. Jadi kita tidak mungkin juga ahli sekali dalam membahas mantra-mantra, semua mantra yang ada ya. Jadi setiap guru punya mantranya ya, yang diberikan kepada sang murid, dan sang murid harus berusaha dengan penuh ketulusan menggunakan mantra itu, sehingga ada tadi itu mantra Chaitanya ya. Dengan begitu mantra itu menjadi efektif. Nah, kalau kita menilai mantra yang mana yang paling efektif, mungkin level kita belum sampai di situ ya. Jadi kembali kepada orang masing-masing ya, mau berguru dari siapa. Yang pertama gurunya dulu yang dicari. Siapa gurunya? Kalau gurunya sudah kita bisa percaya, jadi kita secara tulus mempercayai alat-alat atau cara-cara yang diberikan, termasuk mantra-mantranya ya. Begitu, terima kasih. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya lagi, dibuka audio langsung. Silakan. Ada 31 orang. 30 lah. Silakan, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Atau sudah cukup jelas yang dipaparkan. Kalau enggak, saya pertanyaan pancingan. Baik, ya. Saya jelaskan tentang bagaimana kita seorang murid, kita sebagai murid melihat seorang guru yang kriteria bahwa bibitnya bagus. Kan tadi murid itu bagaikan ladang. Guru itu bagaikan memiliki bibit. Nah, yang kriteria yang dianggap sebagai bibit yang baik, yang bagus, itu seperti apa? Silakan. Dibuka dulu, ada mic-nya. Ya. Baik, Pak David. Pak Dani ya, Dadi. David.
David, Pak David ya, maaf ya. Sebentar. Ya, jadi benih yang mana yang paling baik? Nah, kita kan taunya petani yang mana yang bisa dipercaya, kan begitu. Jadi sehingga petani itu bisa memberikan benih yang baik kepada kita. Kalau kita lihat benihnya satu-satu mungkin kita nggak tahu. Kita kan lihat asalnya dari mana benih ini. Orangnya ahli nggak? Orang yang tahu nggak ini yang memberikan kita benih? Kan gitu. Jadi gurunya ini seperti apa? Jadi ada kriteria guru sebenarnya ya. Ada kriteria seorang guru spiritual, banyak kriterianya. Jadi guru yang mempunyai pengetahuan. Saya sebutkan beberapa saja ya sebagai pengingat saja ya. Sudah bisa diduga ya, namun bisa diingatkan banyak sekali kriteria seorang guru spiritual. Jadi orang yang punya realisasi tentunya ya. Kemudian hidupnya itu mencerminkan realisasinya itu, kebijaksanaannya itu ya. Hidup yang sederhana, berpakaian yang sederhana, kepemilikan yang sederhana, kemudian cara hidup yang sederhana, kemudian penuh dengan kebaikan hati, kejujuran, kemudian moralitas ya, etika yama niyama harus bisa dicontohkan oleh sang guru sebelum sang guru spiritual itu menuntut muridnya untuk melakukan itu tentunya ya. Kemudian itu hal-hal yang sifatnya perilaku dan sikap. Kemudian yang lain adalah seorang guru spiritual tentunya dia bisa melakukan meditasi dhyana dengan sempurna ya, atau paling tidak dengan sangat ahli dalam melakukan itu. Dari semua cabang Astanga Yoga ya, sangat ahli dalam yama, niyama, asana, pranayama, dharana, pratyahara, ya, dharana, dhyana, dan mencapai samadhi kapanpun dia inginkan. Jadi orang yang sudah ahli kan tidak perlu lagi naik turun ya, berusaha lagi gagal lagi berhasil. Tapi seorang guru spiritual harusnya sudah seperti master terhadap skill tertentu ya, skill untuk mencapai samadhi. Jadi kapanpun dia inginkan dia bisa mencapai samadhi. Kemudian punya pengetahuan spiritual yang lengkap, tidak hanya secara teori ya, bisa memberikan uraian filosofi ajaran spiritual yang masuk akal, yang rasional dan juga lengkap ya. Lengkap ini pun tentu relatif ya. Jadi lengkap itu minimal dia bisa menjelaskan secara utuh ya, tidak merupakan sekedar kutipan-kutipan dari kitab suci misalnya, atau kepercayaan dogma-dogma tertentu yang ketika ditanyakan tidak bisa dijawab misalnya gitu. Jadi harus rasional, harus utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain dari awal sampai akhir secara relatif ya. Sesuai dengan zamannya itu akan berbeda. Kalau zaman dulu, zaman Siwa, orang tidak paham dengan filsafat, jadi Siwa tidak memperkenalkan filsafat. Ketika zaman Krishna, orang sudah mulai berpikir sedikit lebih jauh. Krishna mulai memperkenalkan proto filsafat ya, jadi awal-awal berpikir filosofis seperti Bhagavad Gita. Namun di zaman sekarang tentu itu tetap sempurna secara isi, namun secara detail itu masih bisa lagi diurai, dan di masa-masa yang akan datang itu semakin perlu lebih banyak lagi diurai sesuai dengan peningkatan ketajaman intelektualitas manusia. Jadi guru harus bisa memberikan uraian-uraian itu secara lengkap ya, secara relatif. Kemudian secara praktek dia bisa menaikkan kundalininya sendiri sampai ke tingkat yang tertinggi. Nah, ada juga guru yang mampu menaikkan kundalini orang lain sampai ke tingkat yang tertinggi, namun itu guru yang sangat jarang, ya namanya Mahasambhuti ya. Jadi perwujudan yang agung. Seperti Siwa, seperti Krishna kalau kita berikan contoh misalnya.
Hanya entitas yang seperti itu yang bisa membangkitkan kundalini muridnya atau orang lain sekehendak hati, tidak hanya 1, 2, 3, tapi sampai ke cakra, sampai ke nirwikalpa samadhi. Ya, mungkin ada guru yang sampai bisa menaikkan kundalini muridnya sampai di cakra tertentu, tapi belum sampai nirwikalpa samadhi. Bahkan seorang guru yang paling tersohor di abad 19 pun namanya Sri Ramakrishna. Beliau awalnya tidak pernah bisa mencapai nirwikalpa samadhi, selalu berhenti di sawikalpa, di trikuti. Dia berpindah-pindah guru ke guru-guru yang lain, belum juga bisa, bahkan gurunya sendiri juga mungkin belum bisa mencapai nirwikalpa, atau paling tidak bisa membantu Ramakrishna. Kemudian Ramakrishna ketemu dengan Totapuri, Totapuri kemudian membantu Ramakrishna, namun tidak secara langsung. Jadi ketika Ramakrishna pikirannya selama berjam-jam ya, sampai hanya pada titik ini, dan itu diketahui oleh Totapuri, kemudian Totapuri mengambil sebuah botol, dipecahkan, kemudian diurak-urak di sini ya, agar fokus Ramakrishna di trikuti itu bisa bergerak ya, dan bergerak naik tentunya ya. Tapi itu membantu secara tidak langsung. Bahkan Totapuri sendiri masih hidup sampai 250 tahun ya, meskipun setelah kematian Adi Ramakrishna. Jadi tidak gampang, hanya segelintir guru yang bisa melakukan itu. Jadi secara praktek, secara teori itu master ya dalam segalanya, dalam bidang spiritual tentunya, namun juga guru yang sejati atau seorang sadguru yang paling tinggi, dia tidak hanya master di bidang spiritual, tapi juga dalam segala bidang kehidupan. Contoh seperti Siwa dan Krishna memberikan banyak tuntunan dalam peradaban manusia. Siwa misalnya memperkenalkan tari-tarian, ya. Siwa disebut juga dengan Nataraja, jadi raja penari. Kemudian Siwa memberikan adalah salah satu sumber dari pengetahuan Ayurveda. Ya, Siwa adalah salah satu penemu terbesar dalam Ayurveda. Kemudian Siwa adalah penemu dari banyak praktek-praktek yoga, ya, pranayama, asana, dan dhyana dan sebagainya. Jadi itu ya syarat-syarat seorang guru yang sejati, seorang guru spiritual secara duniawi memperlihatkan kesederhanaan dan mematuhi etika dan moralitas yang universal, disiplin. Nah, kemudian juga guru itu berumah tangga, ya seharusnya berumah tangga. Kenapa? Guru yang sadguru atau paling sejati itu seharusnya berumah tangga. Kenapa? Karena memberikan contoh kepada umat manusia yang pada umumnya adalah orang-orang yang berumah tangga. Jadi bagaimana bisa memberikan contoh kepada orang yang berumah tangga kalau gurunya sendiri tidak berumah tangga? Mungkin orang akan mengatakan, oh dia kan punya waktu karena tidak punya kewajiban duniawi banyak dan sebagainya. Dia kan tidak mengerti masalah orang-orang yang berumah tangga. Jadi guru yang sejati seperti Siwa itu punya rumah tangga. Krishna juga punya rumah tangga. Namun tidak semuanya harus guru yang sejati atau sadguru seperti tadi ya, namun paling tidak itu beberapa syarat yang mengekspresikan kemasteran seorang guru spiritual. Jadi harus ada apa namanya? Ada skill, ada pengetahuan, praktek maupun teori, dan kebijaksanaannya itu tercermin tidak hanya dalam kata-kata dan ajarannya, tapi juga dalam tingkah laku, dalam kehidupannya. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan lagi dari Pak Sasongko. Dalam meditasi dengan pose Siddhasana, apakah benar ada penekanan di pangkal tumit kiri pada bagian cakra paling bawah? Kemudian di antara posisi meditasi saat Siddhasana versus Padmasana atau lotus, lebih efektif mana untuk membangunkan
Kundalini? Ya, yang pertama itu kurang lebih ya seperti itu memang ya. Jadi ada tumit bersentuhan dengan cakra bawah ya. Secara fisik ya bersentuhan dengan bagian paling bawah ya dari cakra area dari cakra bawah ya. Kemudian mana yang paling efektif dalam membangunkan kundalini? Keduanya efektif ya. Keduanya efektif. Yang beda adalah keduanya itu dilakukan dalam meditasi yang sifatnya berbeda. Nah, di sini lebih ke teknik ya secara detail mungkin tidak saya jelaskan di sini, namun keduanya efektif. Kalau di Ananda Marga misalnya kita gunakan lotus ya untuk lesson-lesson tertentu ya untuk japa dan sebagainya, kemudian untuk siddhasana ya untuk lesson-lesson yang lain ya. Dan keduanya itu bisa membangkitkan kundalini secara efektif. Terima kasih. Keduanya efektif ya. Baik. Silakan. Iya, namanya siddhasana. Jadi siddha itu artinya sempurna. Posisi yang sempurna untuk latihan spiritual. Ya, kemudian lotus, padmasana itu juga ya sama ya. Jadi dengan posisi ini pikiran manusia itu seperti bunga lotus yang bisa ditarik dari duniawi seperti daun lotus ya. Jadi meskipun di sekitarnya penuh dengan lumpur ya, tapi tidak dikotori. Jadi tidak ada keterikatan. Pikiran bisa diambil, ditarik dari duniawi, dari belenggu duniawi. Jadi kan itu juga artinya bagus sekali posisi itu. Ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? 5 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya. Silakan Pak Imam. Selamat malam, Bopo. Kalau di buku Gemana Suara Sunyi itu ada mantra Aum Tat Sat. Kemudian di buku Teosofi juga ada Aum Mani Padme Hum. Penjelasannya artinya juga hampir sama. Dan kalau di aliran Tantra itu menitikberatkan mantra ya, sebagai satu sarana untuk menggetarkan ke semesta alam, dan itu dikaitkan dengan pembangkitan Kundalini. Pertanyaan saya belum saya dengar atau kelewat, belum mengaitkan dengan jiwa. Apakah mantra yang diucapkan dengan selaras bisa membersihkan jiwa, atau jiwanya itu dulu harus dibersihkan dengan sikap perilaku yang lain sebelum atau bersamaan dengan melakukan suatu sikap dan ucapan sekaligus rutinitas penyebutan atau ucapan mantra-mantra itu sendiri. Jadi belum saya dengar kaitannya dengan jiwa itu sendiri, Bopo. Terima kasih, Bopo. Terima kasih. Jadi karena memang fokus kita kali ini adalah topik tertentu seperti mantra ini, ya, kalau kita membahas Ashtanga Yoga misalnya sebelumnya, kita akan banyak membahas tentang perilaku, pikiran ya, pikiran kita perlu disiapkan dulu sebagai fondasi yang kuat untuk melakukan meditasi. Ya. Jadi kalau pikirannya masih penuh dengan pelanggaran yama dan niyama misalnya ya, jadi pikiran yang seperti itu tentu akan susah sekali untuk difokuskan.
dia akan selalu penuh dengan cabang. Seperti itu, sangat bercabang-cabang. Ya, jadi mungkin tentu saja kita semua belum sempurna, namun minimal itu semakin dipraktekkan akan menjadi semakin baik, sehingga menjadi fondasi yang bagus untuk pikiran itu bisa fokus dan harmonis. Berhubungan dengan tadi, jadi syarat sebuah mantra itu bisa menjadi efektif harus ada mantra caitannya. Jadi mantra caitannya itu, mantra itu bisa hidup kalau pikirannya itu sepenuh hati, memahami secara intelektual, secara emosional, dan penuh sepenuh hati. Nah, kalau pikiran yang tidak fokus, karena seperti tadi hubungannya dengan niyama-niyama masih terlalu kurang, ya tentu tidak bisa. Jadinya mantra caitannya itu tidak bisa menghidupkan. Ya, mantra itu, pikiran yang seperti itu tidak bisa menghidupkan mantra. Jadi apa hubungannya dengan jiwa? Nah, di sini kan kita sebut tadi dengan pikiran, ya. Sebenarnya jiwa dan pikiran itu kan sangat berhubungan dekat di sini. Artinya di awal kita sudah sebutkan juga bahwa jiwa itu di saat awal itu masih tertidur, masih dalam kondisi yang pasif, masih tidak aktif. Yang lebih aktif adalah pikiran-pikiran yang masih sangat terbelenggu dengan banyak kelemahan-kelemahan hasil dari pengaruh ketiga daya prakrti itu, daya guna prakrti itu. Jiwanya ada dalam diri kita ada, namun dia masih dikaburkan. Jadi jiwa yang kabur itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang penuh dengan tadi berarti atau kecenderungan-kecenderungan dalam cakra-cakra itu masih aktif. Nah, sekarang dengan niyama-niyama, dengan latihan meditasi dan latihan spiritual lainnya, cakra-cakra itu dibersihkan, cakra dimurnikan. Jadi dengan begitu getaran-getaran kecenderungan beriti itu menjadi semakin harmonis, sehingga dengan begitu semakin harmonis pikiran itu seperti sebuah kolam, ya. Ketika airnya semakin jernih, maka dasarnya kelihatan, maka jiwanya itu akan menjadi semakin terbangunkan, ya, seperti itu. Kemudian dengan mantra, ya, mantra itu membantu, ya, menggetarkan pikiran yang kemudian juga membangunkan jiwa, daya ilahi kundalini itu untuk dihubungkan, dikaitkan dengan getaran kosmik. Ya, jadi instrumennya adalah mantra. Jadi ada satu hubungan pikiran dan jiwa itu seperti sebuah kontinuitas, ya. Semakin ke bawah kesadarannya, pikirannya yang semakin aktif dan mendominasi pikiran-pikiran kasar. Semakin naik pikirannya, semakin halus pikirannya, maka daya ilahi dan jiwanya menjadi semakin terang dan jelas. Nah, seperti itu. Jadi jiwa yang semakin terang dan jelas dengan daya ilahi yang semakin bangkit itu akan semakin bisa dihubungkan, ya, dengan getaran kosmos. Ya, mungkin seperti itu. Ya, jadi semuanya masih berkaitan. Terima kasih. Pak Imam, mau dielaborasi lagi lebih dalam atau Cukup. Tadi sudah sebutkan pikiran dan hati. Sudah cukup berhubungan kok. Terima kasih, Bapak. Mungkin di chat lagi, mohon dijelaskan tentang yama niyama. Minta dijelaskan. Ya, baik, yama dan niyama mungkin secara singkat di sini karena ini bisa jadi satu topik sebenarnya kalau yama niyama sendiri, ya. Ya, jadi yama niyama. Jadi yang pertama Astanga Yoga, ya. Astanga Yoga 8 cabang, 8 tahapan dalam sistem latihan yoga, praktek yoga. Itu yang pertama adalah yama, ada 5 prinsip etika, aturan etika moral, kemudian ada niyama juga ada 5 aturan etika moral.
Kalau yama itu lebih etika yang berkaitan dengan dunia di luar diri kita, ya. Kalau niyama itu yang lebih sifatnya internal. Nah, jadi secara singkat di sini yama pertama ahimsa, tidak menyakiti makhluk lain, tidak membunuh, tidak punya keinginan untuk itu. Yang kedua, asteya, tidak mengambil yang bukan hak milik kita tanpa izin sebelumnya, dia tidak mencuri. Yang ketiga, satya, berkata yang baik, memilih kata-kata yang membangun kesejahteraan kolektif, yang terbaik untuk kesejahteraan yang paling besar. Ya, jadi bukan hanya jujur, namun kadang-kadang hanya sekedar kejujuran yang hitam dan putih atau to the point, misalnya mengatakan sesuatu belum tentu tepat dalam semua situasi. Jadi perlu kebijaksanaan dalam kata-kata. Itu satya. Kemudian yang keempat, brahmacharya, itu artinya melihat semuanya adalah perwujudan Brahma. Jadi seperti namaskar tadi misalnya, kita bersapa kepada orang, kita mengingatkan diri kita, engkau adalah Tuhan dan aku sujud kepada Tuhan dalam dirimu. Nah, jadi ini adalah salah satu ekspresi dari brahmacharya. Di brahmacharya tentu semua hal yang lain, kemudian dalam setiap saat semaksimal mungkin kita ingat bahwa semuanya adalah perwujudan Tuhan. Kemudian yang kelima, aparigraha, itu artinya tidak serakah dalam mengumpulkan benda-benda duniawi, ya, material, entah itu makanan, entah itu uang, pakaian, harta dan sebagainya. Jadi secukupnya, seminimal mungkin, tapi masih cukup sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masing-masing, ya. Kemudian itu 5 sudah, ya, yama. Yang niyama, yang pertama adalah saucha, suci, ya, suci lahir dan batin. Jadi yang pertama tentu tubuh ini harus bersih, ya, dengan mandi, dengan kebersihan menjadi segar, ya. Kemudian lingkungan bersih, ya. Kalau tidak bersih tentu banyak penyakit dan mengganggu pikiran. Kemudian yang ketiga, batin itu bersih, jadi pikiran-pikiran yang negatif itu dibuang. Kemudian yang kedua dalam niyama, jadi praktik internalnya di sini adalah santosa. Santosa artinya bisa bersyukur dalam segala keadaan. Kalau itu memang sudah terjadi, ya. Jadi tetap bersyukur, ya, kalau apapun yang terjadi bersyukur. Bersyukur di sini bukan berarti tidak berjuang. Selalu berjuang, tapi di saat yang sama yang sudah terjadi disyukuri, ya. Tetap disyukuri berkat Tuhan, ya. Jadi sakit pun, oh syukurlah saya masih hidup, ya, atau sakit saya masih tidak separah orang lain misalnya yang lebih parah. Atau apapun yang terjadi masih tetap ada yang bisa, pikiran itu masih diarahkan ke hal yang lebih positif, ya. Tidak ke apa yang tidak didapatkan atau apa yang tidak bisa diraih, tapi apa yang sudah bisa kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, tapah. Tapah artinya kekuatan pikiran untuk bisa teguh, ya, kukuh dalam suatu situasi penderitaan. Itu tapah. Jadi cara di sini tapah yang baik adalah dengan melakukan pelayanan. Jadi itu tidak ada artinya bagi kepentingan kita secara langsung, namun kita siap untuk menderita dengan memberikan waktu, tenaga, capek, lelah, dan sebagainya. Itu latihan tapah. Kemudian yang keempat, swadhyaya, artinya seperti ini, ya. Jadi belajar, berdiskusi, sharing, berinteraksi dengan orang-orang yang punya kehausan akan spiritual, itu swadhyaya. Jadi dengan baca buku bisa, dengan hadiri kelas, berdiskusi bisa, dan sebagainya, ya. Jadi menambah pengetahuan kita dan pemahaman kita. Kemudian yang kelima, iswara pranidhana, artinya selalu mengingat iswara. Iswara itu artinya siapa? Tuhan. Tuhan pengendali semesta sebagai suatu hal yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling penting dalam kehidupan kita, dan kita ingin mencapai beliau. Jadi tujuan yang paling tinggi, kita punya banyak tujuan dalam kehidupan, namun jangan sampai pernah lupa bahwa tujuan utama kita datang dalam kehidupan ini
adalah untuk mendekatkan diri kemudian mencapai beliau. Yaitu 5 sudah ya. Itu yama dan niyama. Jadi 5 yama, 5 niyama. Ini pondasi dari latihan spiritual. Ya, terima kasih. Baik. Sepertinya, Boleh bertanya? ya silakan, Dok. Dhani. Boleh ya? Oke. Silakan. Ini terbersit dalam pikiran saya. Mantra yang hidup. Apakah bisa dalam bentuk angka matematika? Karena selama ini kita lihat mantra hidup kan bisa dalam berbagai macam bunyi. Kalau bahasa sudah terbiasa ya, berbagai macam bunyi. Sekarang ini mantra yang hidup bisakah dalam bentuk angka matematika? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin saya hanya bisa berusaha menjawab di sini, ya, sesuai dengan pemahaman saya. Jadi mantra Chaitanya itu istilah lainnya mungkin juga adalah ideatif, ya. Jadi bisa menghayati dengan sepenuh hati. Dan mantra itu memang juga punya punya kemampuan atau punya sesuatu yang bisa dihayati dalam mantra itu. Jadi di sini, jadi sesuatu yang bisa dihayati adalah sesuatu yang punya makna, sesuatu yang punya makna, baik itu secara pikiran maupun secara hati. Nah, jadi yang saya tahu ya mungkin ada definisi yang lain atau ada pemahaman yang lain di sini. Jadi mantra itu perlu punya makna yang mengarahkan kita kepada arti yang mendalam dari Tuhan itu sendiri. Ya, misalnya mantra yang artinya misalnya santi misalnya tadi ya. Artinya apa? Artinya kedamaian. Jadi Tuhan itulah kedamaian yang tertinggi, kedamaian yang total, absolut, kedamaian pikiran. Nah, jadi itu bisa dimaknai di situ. Ada yang bisa dihayati dengan sepenuh hati. Ya, jadi kata santi itu berhubungan dengan Tuhan yang maha damai, ya, yang maha penuh dengan kedamaian. Kemudian misalnya kita ada Babanam Kewalam gitu misalnya, kita mantranya Babanam Kewalam artinya semuanya adalah cinta kasih. Nah, jadi Tuhan itu bisa dimaknai sebagai cinta kasih yang absolut, cinta kasih yang total dan menyeluruh, yang tidak terbatas. Nah, itu misalnya. Jadi itu bisa dimaknai dengan sepenuh hati. Hati kita memahami itu, tidak hanya pikiran. Jadi ada satu perasaan yang bisa dihayati di situ. Tadi ada perasaan apa? Kedamaian yang bisa dihayati, kemudian ada perasaan cinta kasih. Nah, kemudian Shiva juga ada artinya, Krishna juga ada artinya gitu ya. Jadi masing-masing punya arti spiritual yang bisa dihayati. Ya, Shiva sendiri artinya entitas yang memberikan kesejahteraan, yang penuh kesejahteraan. Salah satu makna dari Shiva. Shiva juga artinya kesadaran agung. Jadi kita bisa berusaha menghayati makna itu. Ya, gitu misalnya. Di hari misalnya adalah sang pencuri dari dosa-dosa. Jadi yang memberikan begitu banyak berkah. Jadi kita bisa menghayati pikiran kita dengan makna itu. Nah, jadi mungkin hari, Shiva, Krishna itu bisa jadi mantra. Nah, itu yang saya pahami sejauh ini. Nah, kalau misalnya itu angka, nah mungkin ada penjelasan yang lain. Mungkin saya tidak tahu. Ya. Jadi sejauh yang saya pahami seperti itu, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dada atas waktunya. Sekarang sudah saatnya kita untuk mengakhiri dulu. Sebelumnya akan ditutup oleh Pak Rudi untuk membawakan penutup. Kami persilakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak David, terima kasih Dada Viva ceramahnya. Mari sebelum ditutup kita akhiri dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu, karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu,
kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersukaria mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Shanti. 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 Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Rudi, ya. Bapak Ibu semuanya. Demikian studi kita hari ini. Mohon izin untuk bisa berpamitan. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Rahayu.